Papua di Timika. Dari 7 wilayah adat dari seluruh Papua yang ada berdomisili di Timika sudah menyampaikan apa yang mereka pikirkan, dan semua sudah terdengar oleh rakyat Papua maupun pihak pemerintah Indonesia, khususnya pemerintah yang ada di Timika. Yang saya berbicara ini harus, atau saya akan bacakan ini harus didengarkan oleh pihak DPR Kabupaten Timika, bukan lagi keamanan seperti ini. Karena kami datang bermartabat, maka DPR pun harus terima kami dengan bermartabat. Tidak ada separatis di sini. Betul. Hal penting yang adalah perintah Allah yang mau sampaikan, maka DPR tidak boleh sembunyi dulu di sini. Apa yang Gubernur Lukas NMB bicara, itu yang mau bicara. Apa yang Lukas Magai bicara, Ruben Magai yang bicara, itu yang mau sampaikan selaku pemerintah. Ada pengaruh di kita. Karena kami tahu bahwa rakyat Papua paling mengerti apa yang kami mau sampaikan, apa yang pemerintah Indonesia tahu. Silakan bacakan. Parlemen Rakyat Daerah Mimika, pernyataan politik nomor 09 PRDN 11/2014. Perjuangan bangsa West Papua yang telah berjalan selama 5 dekade lebih sejak penyerahan wilayah West Papua secara setia tanpa melibatkan wakil bangsa West Papua oleh pemerintah kerajaan Nederland (Belanda) kepada Indonesia melalui Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), yaitu Untea Nation Temporary Executive Authority (UNTEA) pada 1 Mei 1963. Kemudian proses penentuan nasib sendiri dalam determination yang seharusnya satu orang satu suara, one man one vote, namun dilanggar oleh Indonesia pada tahun 1969 yang dilakukan dengan cara lokal Indonesia yang dikenal dengan nama Pemungutan Pendapat Rakyat atau PPRA 1969 yang sangat tidak adil dan tidak bermartabat serta tidak sesuai tatanan hukum internasional. Bangsa West Papua terus berjuang mendapatkan dukungan internasional untuk hak penentuan nasib sendiri, self-determination. Tuntutan rakyat Papua selama 52 tahun terus diabaikan oleh masyarakat internasional. 52 tahun wilayah Papua Barat terus diisolasikan oleh pemerintah Republik Indonesia dari pantauan dunia dan masyarakat internasional. Pemerintah terus membuka ruang demokrasi di Papua dan pembatasan terhadap jurnalis asing, lembaga-lembaga kemanusiaan maupun LSM yang bergerak sebagai pemerhati kemanusiaan juga dibatasi. Semua ini dilakukan oleh pemerintah Indonesia untuk menutupi kejahatan negara di Papua Barat selama 52 tahun lebih pelanggaran HAM. Wilayah Papua pernah luput dari pemerkosaan, perampasan, penangkapan, penyiksaan, pemenjaraan, dan diskriminasi rasial dan kejahatan lainnya yang dilakukan oleh negara dari tahun ke tahun terus terjadi di negeri ini. Pembungkaman ruang demokrasi, pembatasan terhadap wartawan asing dan lembaga kemanusiaan lainnya untuk mengunjungi wilayah Papua Barat. Upaya ini dilakukan untuk wilayah Papua Barat dari pantauan mata masyarakat internasional. Hal ini telah terbukti dengan penangkapan 2 wartawan di Wamena pada tanggal 6 Agustus 2004. Militer Indonesia menangkap 2 wartawan Prancis yang mencoba ekspos ke dunia internasional
tentang apa yang terjadi di Papua Barat melalui velet dokumenter. Namun dua wartawan asal Prancis, Thomas dan Boris Valentin Berlat, tersebut ditangkap oleh polisi dan sementara masih ditahan di Jayapura. Kami rakyat Papua Barat menyampaikan banyak terima kasih dan patut memberikan apresiasi atas keberanian mereka yang masuk ke Papua memberikan informasi sesungguhnya kepada dunia internasional. Namun militer Indonesia telah berusaha untuk menyembunyikan apa yang terjadi di Papua Barat selama 52 tahun. NKRI melakukan di Papua Barat dan membungkam kebebasan pers. Indonesia selalu menghentikan wartawan asing masuk, hanya mereka takut wartawan asing melaporkan situasi Papua. Indonesia tidak ingin dunia tahu tentang Papua. Thomas dan Boris dan Valentin Berlat dituduh dengan pasal makar dengan hukuman minimal 5 tahun penjara, dan kasus mereka dari imigrasi dilimpahkan ke kejaksaan untuk melanjutkannya mengikuti proses hukum. Oleh karena itu, demi kebebasan dan keadilan keberlangsungan demokrasi di Papua Barat, rakyat Papua harus memberikan dukungan kepada mereka. Pada tanggal 11 Agustus 2014, Thomas dan Valentin didakwa dengan pelanggaran pasal 122 Undang-Undang Imigrasi 2011, rekaman audio, rekaman dan barang-barang termasuk laptop dan ponsel mereka disita polisi. Sejak penangkapan mereka, polisi telah merilis beberapa tuduhan terhadap keduanya. Salah satunya adalah keterlibatan keduanya dengan kelompok-kelompok senjata dari organisasi Papua Merdeka atau OPM. Penangkapan dan penahanan terhadap wartawan asing ini merupakan pembungkaman demokrasi terhadap akses internasional. Penangkapan terhadap wartawan asing ini tidak terlepas dari pembungkaman terhadap ruang demokrasi terhadap rakyat Papua Barat, kriminalisasi organisasi perjuangan, kriminalisasi terhadap pembela kebenaran keadilan rakyat sipil atau advokasi hukum seperti Gustav Tauer dan Olga Amati yang selama ini membela rakyat sipil dalam proses persidangan di Papua Barat. Penahanan kedua jurnalis asing ini itu memperlihatkan kebebasan informasi di Indonesia, khususnya di tanah Papua, sangat tertutup bagi dunia internasional. Penahanan dua jurnalis